取り戻す。全部。おいらのドロロ優しく。 Halo guys, welcome back to Kobe Official. Kita akan melanjutkan dari yang kemarin. Kita akan masuk ke part 5 Dororo. Dan di part kali ini, kita akan melihat iblis yang memburu para wajah manusia, bahkan bisa merubah wajahnya dengan hanya sekali sentuh, dan pembantaian serta penumbalan anak-anak untuk para iblis. Cukup sadis ya. Selamat menonton. Di part sebelumnya, kebenaran tentang Hyakimaru sudah terungkap oleh Tahomaru. Tetapi hal itu tak membuat Tahomaru berpihak kepadanya, malah menjadi semakin dendam kepadanya dan mencoba ingin membunuhnya. Dan juga ibu dari Hyakimaru menusukkan pisau ke tubuhnya agar bisa merasakan penderitaan yang dirasakan oleh Hyakimaru. Setelah kejadian itu, Dororo dan Hyakimaru melanjutkan perjalanannya. Namun dalam perjalanan, akibat kejadian tersebut, sikap Hyakimaru menjadi lebih cuek terhadap Dororo, di mana ia menjadi sangat berambisi untuk membunuh para iblis dan mengembalikan tubuhnya. Bahkan ia juga sering mengacuhkan Dororo dalam perjalanan, hingga Dororo mengajak Hyakimaru untuk pergi ke pemandian air panas dengan beralasan ada monster di pemandian air panas, membuat Hyakimaru menerima ajakan tersebut. Si selalu berpindah kepada seorang wanita yang sedang menyeret seseorang dan menaruh kepalanya di atas batu. Seketika, sebuah pedang memotong wajah pria tersebut. Ternyata wanita tersebut sedang mencari wajah yang cocok dengan patung itu. Di sisi lain, Dororo dan Hyakimaru menemukan sebuah rumah kecil dan dijadikannya tempat untuk beristirahat. Saat Dororo mencari kayu bakar di hutan, ia tak sengaja menemukan patung yang begitu besar. Lalu muncul seorang wanita sebelumnya, sangat mirip dengan wajah ibunya dan membuatnya teringat akan ibunya. Tetapi Dororo yang curiga terhadap wanita itu, lalu membawa wanita itu kepada Hyakimaru untuk dilihat api jiwanya. Namun Hyakimaru juga tak mengetahui wanita itu iblis ataupun manusia, karena yang terlihat hanyalah warna putih keruh. Namun tak disangka, ternyata rumah yang ditempati oleh Dororo adalah punya wanita itu, yang bernama Okaka. Malam harinya, Dororo yang penasaran dengan patung tersebut yang tidak memiliki wajah, bertanya kepada Okaka. Okaka menceritakan bahwa dulunya ada pemahat Buddha yang datang ke air terjun. Ia menemukan batu megah yang dibentuk oleh air terjun. Awalnya pemahat itu ahli dalam membuat patung dengan bentuk wajah yang damai. Tetapi saat era samurai datang, orang-orang menginginkan patung dengan wajah yang tangguh, sehingga pemahat itu dilupakan oleh semua warga. Tetapi pemahat tersebut tak ingin dilupakan dan ingin membalas orang-orang itu. Dia pun memulai memahat sebuah patung di batu yang besar. Pada awalnya, pemahat tersebut lancar dalam membuat bagian patung seperti tubuh, tangan, dan juga kaki. Tetapi saat ia ingin memahat wajahnya, ia tak bisa membuatnya, dikarenakan ia hanya bisa membuat wajah yang pernah ia lihat sebelumnya, sehingga dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memahat patung tersebut. Pada akhirnya, pemahat tersebut semakin menua dan masih tak bisa menyelesaikan wajah patung itu, sehingga ia meninggal sambil membawa penyesalan di hidupnya. Akan tetapi, setelah pemahat itu meninggal, patung tersebut dirasuki oleh iblis dan menghidupkan kembali si pemahat untuk meredakan penyesalan si pemahat itu. Anjay, Edo Tensei. Iblis patung juga menyuruhnya untuk membawa manusia hidup-hidup, agar patung tersebut bisa mendapatkan wajahnya sendiri. Yang ternyata pemahat tersebut adalah Okaka sendiri. Ia juga mendapatkan kekuatan merubah wajahnya dan bisa merubah suaranya agar mirip seseorang yang dikenal. Pantas saja mukanya bisa mirip dengan ibunya Dororo. Dan Okaka ternyata selama ini tertarik dengan wajah gantengnya Hyakimaru. Lalu ia membawa Hyakimaru ke tempat patung itu secara diam-diam. Namun tak lama dari itu, Dororo menyadarinya, dia pun langsung menyusul Hyakimaru. Sesampainya di sana, Dororo mencoba melawan, tetapi itu sia-sia saja, sehingga membuat Hyakimaru pun terbangun. Dan di sini,
Hyakimaru menyadari bahwa iblis sesungguhnya adalah patung itu. Ia langsung mencoba menghancurkan patung itu. Tetapi Hyakimaru terkena serangan hingga membuatnya terjatuh ke dalam air. Tapi tak disangka Hyakimaru melihat begitu banyak mayat yang tak berwajah di dalam air. Lalu Okaka mencoba menyamar menjadi ibunya, tetapi Hyakimaru yang tak pernah melihat wajah ibunya membuat aksinya Okaka gagal dan langsung menangkap Hyakimaru berniat untuk menumbalkan wajahnya. Tetapi Dororo berusaha untuk menghentikan Okaka dengan cara menasehatinya, bacot no jutsu. Pada akhirnya Okaka pun luluh dengan perkataan Dororo. Namun sayangnya patung itu pun langsung menebasnya dan Okaka pun harus meninggal di tempat. Sementara itu, Hyakimaru juga berhasil menghancurkan patung dengan cara menusuk wajah patung tersebut. Setelah kejadian itu, Dororo dan Hyakimaru melanjutkan perjalanannya ke pemandian air panas. Tapi tak disangka, mereka bertemu dengan si kakek buta dari Goa Hantu. Secara bersamaan juga ada anak-anak yang tiba-tiba melompat ke pemandian air panas, hingga membuat Dororo kesal. Tetapi saat Dororo menghadap ke belakang, anak-anak itu tak sengaja melihat gambar seperti peta yang menempel di belakang Dororo. Yang ternyata di masa lalu ayahnya merasa bahwa Dororo sudah siap untuk mengetahui alasan mereka melakukan perlawanan selama ini. Dan dengan memberikan sebuah peta harta karun kepadanya, di mana harta tersebut merupakan hasil rampokan dari para samurai. Lalu ibu Dororo menyuruh ayahnya untuk menggambarkan peta tersebut di tubuhnya dan setengah lagi di tubuhnya Dororo. Tetapi Dororo tak memperdulikannya karena tujuan ia sekarang adalah untuk membantu Hyakimaru mendapatkan kembali tubuhnya. Namun si kakek buta mengatakan bahwa peta yang ada di tubuh Dororo bisa menggerakkan manusia dan mengubah dunia. Mendengar hal itu tentu membuat Dororo semakin bingung. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara yang berkata, "Tolong rawat dia." Dan tak lama dari itu muncullah dua makhluk menyuruh mereka untuk merawat bayi raksasa itu. Dan mereka juga menemukan kuil yang sudah hancur. Saat mereka menjelajahi tempat itu, Hyakimaru bertemu dengan roh sebelumnya dan memberitahu kepadanya bahwa ada sesuatu di tanah. Kemudian Hyakimaru memeriksanya dan menemukan cairan yang berupa minyak. Hal itu membuat Dororo berpikir bahwa kuil tersebut telah dibakar. Dan tak lama dari itu muncullah seorang pria yang mencurigakan bernama Sabame. Dia merupakan pemimpin desa. Namun di sini Hyakimaru tak tahu dia itu iblis atau bukan. Dikarenakan ia melihat api jiwa Sabame berwarna putih merah. Dan Sabame juga mengajak mereka beristirahat di rumahnya. Namun sewaktu mereka makan, Dororo tak sengaja mengucapkan iblis yang berada di kuil, membuat Sabame menceritakan bahwa dulunya ada seorang biarawati yang sering menampung anak-anak yang tak memiliki keluarga. Namun ia tak memperlakukan mereka dengan baik dan memperkejakan anak-anak itu serta menyiksanya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ia menjual anak-anak tersebut. Pada akhirnya, ia mendapatkan hukuman dari surga, di mana rumahnya terbakar dan tersambar petir, yang menyebabkan dirinya terbakar bersama anak-anak di dalamnya. Mendengar hal itu, sepertinya Dororo tak begitu percaya karena Sabame menceritakan rumah yang terbakar dan tersambar petir, sedangkan dirinya menemukan cairan minyak yang seperti orang telah membakar rumah tersebut. Lalu ketika mereka sedang tertidur, muncullah seekor ulat raksasa yang ingin memangsa mereka. Tetapi Hyakimaru terbangun dan langsung menyerangnya sehingga membuat ulat itu pun terpojok.
Namun tiba-tiba muncul monster kupu-kupu di mana ia mengibaskan sayapnya yang mengeluarkan serbuk dan berhasil kabur. Dan ternyata kupu-kupu tersebut merupakan bawahan dari Sabame. Keesokan harinya, Dororo yang sedang berkeliling desa disambut dengan sangat hangat oleh para penduduk desa. Bahkan ia diberikan kue beras oleh salah satu dari mereka. Namun saat Dororo menanyakan tentang kuil itu kepada sang nenek, ia tak dipedulikan dan ditinggal pergi. Secara bersamaan, warga yang mendengar juga terlihat mencurigakan. Ia membuat Dororo tampak sangat bingung. Singkat cerita, Dororo menemukan sebuah gudang beras, dan ia tak sengaja menemukan ruang bawah tanah. Namun tiba-tiba ada suara laki-laki dan menendang Dororo ke dalam ruang bawah tanah itu dengan berkata, "Ini untuk melindungi desa." Di sisi lain, Hyakimaru yang merasa curiga dan penasaran kepada Sabame mengikutinya dari belakang. Tibanya di sana, Hyakimaru sudah ditunggu-tunggu olehnya dan menceritakan tentang desanya, di mana dahulu desa mereka itu seperti neraka, disebabkan samurai yang lolos dari peperangan dan menjadi nobuseri. Mereka juga merampok warga desa, membuat warga desa menjadi kelaparan dan saling mencuri. Namun di balik keputusasaan itu, Sabame bertemu dengan para iblis, membuat desanya menjadi makmur dan menjadikan iblis tersebut sebagai istrinya. Cerita cinta iblis dengan ras manusia. Sementara itu, Dororo yang terkurung di bawah sedang dikejar-kejar oleh monster ulat. Namun ia terjatuh di antara mayat yang sudah menjadi tengkorak. Alangkah kagetnya, tengkorak tersebut mengeluarkan cahaya dan munculnya bayi raksasa yang menolong Dororo dari serangan ulat itu dengan mengeluarkan roh para anak-anak. Dan kita tahu kejadian sebenarnya ternyata Sabame lah dalang dari semua ini, di mana ia membunuh biarawati dan membakar kuil bersama anak di dalamnya untuk dijadikan tumbal kepada iblis. Lalu roh tersebut membantu Dororo untuk keluar dari sana. Sementara itu, Hyakimaru yang tak peduli alasan apapun mencoba ingin membunuhnya. Namun ia diserang oleh beberapa monster kupu-kupu dan pada akhirnya Hyakimaru dapat mengalahkannya. Sehingga monster tersebut menabrak salah satu menara desa yang mengakibatkan seluruh desa terbakar, termasuk gedung penyimpanan mereka. Karma is real. Dan setelah itu, Dororo kembali bertemu dengan Hyakimaru. Ia menceritakan semua yang terjadi dan menyuruh Hyakimaru pergi ke danau untuk membunuh monster itu. Tibanya di sana, Hyakimaru yang bertemu dengan monster itu langsung menyerangnya. Alhasil, ia dapat membunuhnya dengan mudah. Namun tibanya di daratan, ia merasa kesakitan. Yang ternyata ia mendapatkan kalau tulang belakangnya tumbuh kembali setelah membunuh monster itu, yang berarti salah satu patung di aula neraka juga hancur. Akan tetapi setelah kejadian tersebut, Dororo merasa kasihan kepada warga desa, karena ia merasa kedatangan mereka hanyalah membawa hal buruk. Tetapi berbeda dengan Hyakimaru, ia tak merasa kasihan kepada warga desa dengan berkata kalau itu bukanlah urusannya. Mendengar hal itu membuat Dororo sangat kecewa padanya, karena menurutnya Hyakimaru sama saja seperti iblis. Lalu mereka pun berpisah. Waduh, kenapa jadi musuhan begini ya? Menurut kalian, Hyakimaru ini salah atau enggak ya? Soalnya di satu sisi kita melihat kalau Hyakimaru juga harus mengembalikan tubuhnya dengan cara membunuh para iblis. Tetapi di sisi lain, iblis juga membantu para manusia untuk memakmurkan desa walaupun ia membutuhkan tumbal juga. Tetapi kalau iblis itu dibunuh, berarti perjanjiannya hilang dan seperti desanya Sabame, iblis mati maka desanya juga hancur. Yang dimana ujung-ujungnya ratusan nyawa melayang.
Aduh, Mimin jadi bingung mau bela yang mana. Mungkin ada cara lain untuk mengatasi masalah ini. Seperti yang dikatakan oleh si kakek dari Goa Hantu, bahwa peta yang berada di punggung Dororo dapat mengubah dunia dan menggerakkan manusia. Apakah Dororo bakal menjadi kunci mengubah nasib para manusia miskin? Kita bakal lihat nanti, so Mimin jadi nggak sabar melihat kelanjutannya. Oke, kalau gitu selesai dulu sampai di sini Dororo part 5. Nantikan untuk update part 6-nya ya guys, dan pastinya hanya di sini, Kobi Official. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dan selalu support Kobi Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Dan Mimin mohon pamit undur diri dulu and see you guys in the next video. Bye-bye.